Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Pengelolaan Pesisir Terpadu Integrated Coastal Management atau ICM. Ini untuk mahasiswa semester 7 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ke-6 ini, kita akan membahas modul 3 dengan topik prinsip-prinsip pengelolaan pesisir terpadu. Modul ini memperkenalkan beberapa prinsip pengelolaan pesisir terpadu sebagai pendekatan untuk mengelola wilayah pesisir secara berkelanjutan. Modul ini hanya akan dibahas dalam satu kali pertemuan pada minggu ke-6 ini. Adapun tujuan dari pembelajaran modul ini, di mana diharapkan mahasiswa mampu untuk pertama memahami dan mendiskusikan dimensi pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan, memahami dan mendiskusikan peran ICM sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir, dan memahami dan mendiskusikan prinsip-prinsip ICM. Sesuai dengan tujuan dari pembelajaran modul ini, diskusi akan dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Yang kedua, ICM sebagai alat untuk tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip ICM. Nah, langsung saja ke materi pertama, pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Nah, pertama-tama perlu dipahami apa itu pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini pertama kali dipopulerkan, dicetuskan oleh World Commission on Environment and Development pada tahun 1987, yaitu sebuah komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan. Nah, WCID ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia sambil melindungi integritas ekologis. Selanjutnya, dalam konteks wilayah pesisir, pembangunan berkelanjutan berarti peningkatan kualitas hidup penduduk pesisir atau masyarakat pesisir sambil melindungi integritas ekosistem pesisir yang merupakan perhatian utama ICM atau pengelolaan pesisir terpadu. Nah, terdapat sejumlah rencana aksi global telah diabadikan dalam konvensi dan atau perjanjian internasional yang memandu pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut. Jadi terdapat beberapa rencana-rencana aksi global yang memandu pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir sebagai hasil dari konvensi atau perjanjian internasional. Yang pertama adalah KTT PBB atau Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini menghasilkan Agenda 21. Di situ memang ada khusus tentang pesisir dan laut. Kemudian tujuan pembangunan milenium PBB, Millennium Development Goal. Ini yang kita sudah berakhir tahun 2015, dan dilanjutkan dengan konferensi PBB tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Sustainable Development Goal atau SDG. Kemudian yang kedua, ada juga rencana aksi global yang berkaitan dengan program perjanjian khusus. Misalnya adalah konvensi PBB tentang hukum laut yang dikenal dengan UNCLOS. Kemudian ada konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim, UNFCCC.
Kemudian pengelolaan keanekaragaman hayati dan kawasan lindung (CBD), ya, Konvensi on Biodiversity. Perikanan bertanggung jawab dan berkelanjutan, ini oleh organisasi FAO yang dikenal sebagai FAO CCRF. Selanjutnya perubahan iklim dan manajemen bahaya, juga ini dicetuskan oleh UNFCCC. Di dalam juga terdapat di kerangka aksi Hyogo dan juga kerangka Sendai. Berikutnya adalah pengurangan pencemaran bersumber dari daratan atau GPI. Ini adalah sejumlah program perjanjian khusus. Nah, berikutnya adalah ICM sebagai alat untuk tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. ICM ini menyediakan prinsip dan pedoman untuk menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut. Sebagai alat dalam tanda petik, ICM berupaya memahami, ya, kemudian memantau dan mengelola proses antara 3 subsistem di wilayah pesisir, yaitu, jadi ada 3 subsistem di wilayah pesisir, yaitu adalah sistem alam yang terdiri dari sumber daya alam dan lingkungan ekologisnya. Kemudian ada aktivitas manusia, ya, seluruh rangkaian kepentingan manusia dalam hal penggunaan sumber daya alam, ya, misalnya kegiatan aktivitas perikanan, pariwisata, pertambangan, pelayaran, ya, dan lain-lain. Kemudian mekanisme hukum, kelembagaan dan teknis sebagai instrumen tata kelola, ya, sebagaimana kita telah pelajari pada modul 2 tentang tata kelola. Nah, jadi ketiga sistem ini, ya, ketiga subsistem ini mempunyai keterkaitan dalam hal pengelolaan pesisir terpadu. Nah, selama bertahun-tahun, ICM telah digunakan sebagai platform untuk mengimplementasikan hal-hal sebagai berikut. Jadi ada beberapa hal, ya, program yang pelaksanaannya atau diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan ICM. Misalnya, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi perairan. Ya, ini pengelolaannya menggunakan pendekatan ICM. Kemudian perikanan dan mata pencaharian berkelanjutan. Ada juga perubahan iklim dan manajemen bahaya atau bencana. Dan juga banyak digunakan pada program pengurangan pencemaran. Nah, yang ketiga adalah materi ketiga kita pelajari tentang prinsip ICM. Secara keseluruhan, ICM bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut melalui perencanaan dan pengelolaan terpadu serta kolaborasi antar sektoral dan multisektoral, ya, dengan tujuan spesifik. Beberapa tujuan spesifiknya adalah mengatasi konflik pemampatan sumber daya, menjaga integritas fungsional ekosistem dan kesehatan lingkungan, bagaimana ekosistem tetap berfungsi, ya, dan lingkungan sehat, kemudian memfasilitasi kemajuan pembangunan multisektoral, terutama dari dimensi ekonomi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pesisir. Jadi untuk mencapai ketiga tujuan ini, ya, untuk mencapai ketiga tujuan ICM ini, ya, ICM dipandu oleh 3 prinsip yang membentuk dasar bagi praktek penerapan ICM. Ketiga prinsip
dari ICM itu adalah satu, manajemen adaptif, kemudian integrasi dan koordinasi, dan prinsip ketiga adalah pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem. Jadi ada 3 prinsip ya, dalam praktek penerapan ICM. Prinsip yang pertama adalah prinsip manajemen adaptif. Ya. Pada hakikatnya prinsip manajemen adaptif ini sesuai pepatah ya, belajar sambil melakukan, ya, praktek membuat sempurna atau belajar dari pengalaman. Artinya kita terus belajar secara terus-menerus sambil melakukan. Ya, dari melakukan itu kita memperoleh pembelajaran dan pengalaman untuk tentu memperbaiki proses berikutnya. Nah, manajemen adaptif ini didasarkan pada premis ya. Jadi manajemen yang bersifat adaptif ini didasarkan pada premis bahwa informasi dan pengetahuan tentang sistem dan sistem sumber daya dan cara mengelolanya sebagian besar tidak pasti dan tidak lengkap. Jadi di wilayah pesisir dan laut itu, ya, informasi dan pengetahuan yang kita miliki terkait dengan sistem sumber daya dan pengelolaannya itu tentu tidak akan lengkap, ya, dan bahkan beberapa sebagian besar tidak pasti, ya, karena dia sangat dinamis. Dengan demikian, manajemen adaptif mengadopsi proses berulang digerakkan oleh tujuan dan hasil dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, modifikasi, dan pengerjaan ulang. Jadi dia dilakukan secara bersiklus, ya, mulai dari analisis masalah, ya, kemudian merancang, mengimplementasikan, memantau, mengevaluasi, kemudian menyesuaikan, ya, dengan hasil-hasil yang kita peroleh dari implementasi, ya, kemudian terus bersiklus. Nah, inilah yang namanya pendekatan adaptif, ya, pendekatan dengan menghargai hasil-hasil pembelajaran dari proses pelaksanaan sebelumnya, karena data dan informasi yang kita miliki itu tidak lengkap. Manajemen adaptif mengajarkan cara untuk menyesuaikan rencana tindakan dalam menanggapi situasi, masalah, dan perhatian yang ada. Ini menekankan perlunya kesiapan untuk menyesuaikan praktek manajemen yang tepat dalam menanggapi kekuatan yang tidak terduga. Karena perubahan-perubahan itu akan pasti terjadi, ya. Oleh karena itu pengelolaan dengan prinsip adaptif ini, manajemen adaptif ini adalah menekankan kepada penyesuaian, kemampuan kita menyesuaikan kepada perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi. Berikutnya adalah prinsip integrasi dan koordinasi. Nah, fungsi dari prinsip integrasi untuk memastikan hal-hal sebagai berikut. Ya, diperlukan prinsip keterpaduan ini, ya, untuk memastikan pertama, kebijakan dan tindakan manajemen sektor-sektor yang ada, ya, sektor perikanan, sektor transportasi, pertambangan, pariwisata, ini seluruhnya selaras dan konsisten satu sama lain. Nah, untuk menyelaraskan kebijakan dan tindakan dari seluruh sektor yang ada, ya, agar selaras dan konsisten satu sama lain, ya, ini membutuhkan prinsip integrasi. Yang kedua, saran ilmiah diintegrasikan ke dalam reformasi kebijakan. Nah, pada prinsip integrasi ini sangat menghargai masukan atau saran ilmiah. Saran-saran ilmiah baik dari perguruan tinggi, ya, mungkin dari lembaga-lembaga riset atau dari masyarakat ilmiah secara umum. Yang ketiga, berbagai kegiatan lintas sektor
ini harus mampu dikoordinasikan dan diselaraskan menuju peningkatan skala dari hasil praktek manajemen. Nah, di samping ada upaya keterpaduan kebijakan dan tindakan, prinsip ini juga menekankan pentingnya koordinasi. Ya, tanpa adanya koordinasi tentu tidak mudah menyelaraskan dan membuat kebijakan dan tindakan dari sektor-sektor itu konsisten satu sama lain. Nah, dari sini ada 3 dimensi integrasi yang harus diperhatikan dalam ICM. Jadi ada 3 macam integrasi, yaitu integrasi sistem, integrasi fungsional, dan integrasi kebijakan. Nah, apa itu integrasi sistem, integrasi fungsional, dan integrasi kebijakan? Pertama adalah integrasi sistem. Nah, integrasi sistem ini berkaitan dengan dimensi temporal dan spasial sistem sumber daya pesisir. Nah, secara temporal, integrasi temporal ini memperhitungkan siklus waktu perencanaan, ya, penerapan suatu ICM biasanya mengikuti cara kerja birokrasi atau bisnis, bisa juga mengikuti cara kerja musim secara ekologis. Tapi umumnya adalah integrasi temporal ini menggunakan cara kerja birokrasi. Misalnya kalau di Indonesia itu adalah pemilihan kepala daerah setiap 5 tahun. Nah, setiap 5 tahun juga akan ada rencana pembangunan jangka menengah, ya, mengikuti siklus temporal. Kemudian ada integrasi spasial. Ini sudah dibahas sebelumnya, mengakui bahwa ada keterkaitan antara wilayah darat, wilayah pesisir, dan lautan. Jadi ada keterpaduan ekosistem darat dan laut terkait dengan integrasi spasial. Nah, integrasi sistem memastikan bahwa masalah manajemen yang muncul dari aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan telah dipertimbangkan dalam pengelolaan pesisir. Ya, inilah yang disebut sebagai integrasi sistem dalam keterpaduan pengelolaan pesisir. Selanjutnya adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional ini berkaitan dengan konsistensi di antara berbagai tindakan manajemen. Nah, misalnya adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan pesisir harus berusaha untuk berkolaborasi dan menjalin kemitraan untuk memastikan bahwa upaya manajemen antar lembaga tidak saling menduplikasi atau tumpang tindih, ya, tetapi harus saling melengkapi satu sama lain. Nah, itu masuk dalam ranah integrasi fungsional. Berikutnya adalah integrasi kebijakan. Nah, integrasi kebijakan ini untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat, daerah, kemudian antar daerah, artinya satu daerah dengan daerah lain, serta rencana pembangunan ini konsisten satu sama lain. Ya, jadi ada keterpaduan secara vertikal dan horizontal antar pemerintahan. Integrasi kebijakan ini akan menjamin program dan kegiatan itu saling melengkapi. Nah, ini juga membantu mengordinasikan kegiatan lembaga publik, lembaga-lembaga di pemerintahan. Jadi, kembali lagi, integrasi sistem ini berkaitan dengan temporal dan spasial, terutama spesial ini adalah antar ekosistem darat dan laut. Integrasi fungsional ini adalah fungsi konsistensi yang berkaitan dengan tindakan manajemen antar lembaga, sedangkan integrasi kebijakan lebih kepada integrasi vertikal dan horizontal berkaitan dengan level pemerintahan. Yang ketiga adalah prinsip pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem. Nah, prinsip ini
diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia dan integritas ekosistem. Manajemen berbasis ekosistem ini adalah pendekatan terintegrasi berbasis ilmu pengetahuan untuk mengelola sumber daya alam yang bertujuan untuk menjaga kesehatan, ketahanan, dan keanekaragaman ekosistem sambil memungkinkan penggunaan oleh manusia secara berkelanjutan atas barang dan jasa yang disediakan oleh ekosistem itu. Nah, pada prinsipnya pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem ini adalah menyeimbangkan, ya, menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia, ya, dan integritas ekosistem dalam konteks pemanfaatan multiguna. Jadi di sini ada banyak sektor yang memanfaatkan bersifat multiguna. Ya, di sini juga ada tatanan ekosistem yang perlu dijaga. Bagaimana menjaga keseimbangan ini? Ya, jangan seperti gambar ini adalah dia lebih berat kepada pemanfaatan, ya, daripada integritas ekosistem. Kalau hal ini berlangsung terus-menerus dan dalam jangka waktu lama, maka integritas ekosistem akan menjadi pertaruhan di masa depan. Nah, jadi demikian materi kuliah hari ini.